membuat video tentang ceramah atau kultum. Tapi sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fahira Noviani bersama rekan saya. Nama saya Eka Jiraningsi. Nama saya Niken Felicia. Nama saya Nabila. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Ini merupakan doa penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir! Oke, mari kita mulai aja kultumnya atau ceramah hari ini. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Yang pertama, menahan haus. Yang kedua, menahan lapar atau makan. Dan yang ketiga, menahan hawa nafsu. Tetapi juga dapat mengurangi pahala. Segala perbuatan yang dapat mengurangi dan seperti berkata buruk, marah, dan berkata hal yang tidak baik seperti ngomong kotor atau jorok atau maupun hewan itu yang tidak bisa disebutkan. Dan melakukan hal ini dilarang. Melalui ibadah ini seseorang muslim dilatih untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membentuk sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Maka setiap puasa Ramadan itu tepatnya di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tepatnya di 1 bulan sekali setiap tahun. Nah, yang pertama-tama, puasa melatih ketakwaan sendiri itu. Tujuan utama puasa Ramadan adalah mencapai derajat takwa. Ketakwaan berarti kesadaran penuh untuk selalu menaati perintah Allah dan perintah menjauhi larangannya. Saat berpuasa, seseorang belajar mengendalikan hawa nafsu, itu yang tadi yang udah disebutkan yang sebelumnya, serta meningkatkan kualitas ibadah seperti sholat 5 waktu, ngaji, zikir, zakat fitrah, dan perbuatan amal yang baik, dan menjauhi amal yang buruk, dan memperbanyakkan sedekah, yaitu zakat fitrah. Setiap kalau ada yang pengen butuh zakat juga nggak apa-apa, kalau tidak masalah. Yang penting kan itu tidak diperintahin kan. Itu kalau zakat fitrah itu kan membantu orang yang tidak mampu kayak fakir dan miskin. Nah, yang untuk dalilnya itu dalam Al-Quran dengan berkata, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya ada puasa melatih kedisiplinan atau itu ya tadi kan ketakwaan, tapi sekarang disiplin. Disiplin sendiri karena dilakukan dengan aturan waktu yang jelas, yaitu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu udah jelas ya. Biasanya kalau ada isbat nih kayak NU maupun pemerintah. Jadi kita ambil yang pemerintah. Kalau NU itu untuk Muhammadiyah atau yang secara Islam. Jadi kita ambil pemerintah aja, ikutin aturannya. Seseorang muslim harus disiplin, menjaga diri dan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Kedisiplinan itu dapat mendapat positif dari kehidupan sehari-hari seperti mengatur waktu, kayak misal belajar. Lagi nih, banyak tuh siswa-siswi maupun anak sekolah pasti mahasiswa atau anak kerja itu ya harus mengatur waktu, kayak anak sekolah. Pertama nih, anak sekolah
belajar, tapi belajar tapi ada kasih waktu. Kayak jam tidur siang, mandi maupun ngaji atau sholat 2 waktu. Untuk mahasiswa dan lain-lainnya itu sama. Bagi kalau kerja nih juga sama, harus atur waktu. Jadi dikasih waktunya sama nih, kayak sholat, zikir, baca Al-Quran, dan segala lainnya. Itu pahalanya itu banyak. Karena kalau puasa itu menurut agama Islam sendiri itu kan wajib. Kalau untuk yang non muslim, jaga toleransi. Oke, selanjutnya itu kan tadi terakhir toleransi. Terus yang selanjutnya ada meningkatkan kesabaran. Itu kita kalau selama puasa itu harus sabar, gak boleh emosi, gak boleh marah-marah. Pokoknya kita harus sabar. Kalau ada orang pengen ngajak ribut, udah gak usah ladenin, langsung didiemin aja, atau enggak bilang istighfar, astagfirullahaladzim, sabar, ini lagi puasa, gak boleh kayak gitu bicaranya, kamu harus istighfar atau enggak tobat gitu. Dan yang terakhir, membentuk kebiasaan baik itu sama aja sih yang tadi, kayak sabar, terus gak boleh marah, gak boleh emosi, dan lain-lain. Untuk yang dalil itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, atau perbuatan buruk itu yang tadi, perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu kalau puasa gak boleh makan, gak boleh minum. Nah makanya dari jam subuh itu udah imsak atau udah waktunya puasa. Jadi makanan minum gak boleh dilanjutin. Apalagi kalau para wanita tuh kan biasanya haid, itu gak apa-apa, batalin aja dulu puasanya atau bolong selama beberapa hari. Itu kalau tidak salah 7 hari atau seminggu atau 1 minggu. Nanti kalau setelah selesai haid atau sudah mandi wajib baru boleh selanjutnya puasa. Tapi nanti pas lebaran Idul Fitri nanti tuh dipotong, nanti dibayar utangnya itu puasa, kayak yang tadi ya tiap hari gitu, atau puasa sunnah juga nggak masalah. Yang penting kan membayar utang itu wajib. Daripada gak bayar utang sama sekali, kan pas di akhirat gimana nanti ditanya malaikatnya. Kan kita nggak tahu kapan ini yang meninggalnya, umur tidak ada yang tahu. Pas kita kapan akhir hayatnya, kapan akhir hidupnya, nggak tahu. Kan itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Selanjutnya itu ada, dan yang terakhir, hikmah di bulan suci Ramadan. Yang pertama, meningkatkan empati terhadap orang yang kurang mampu. Itu yang tadi disuruh sedekah atau zakat fitrah, itu bisa membantu orang-orang yang kekurangan atau kurang mampu, kayak fakir maupun miskin. Itu kita harus bantu nih sebagai orang mampu. Nah yang kedua, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Itu yang tadi, tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh kata-kata kasar kayak ngomong jorok atau hewan, dan masih banyak lainnya. Itu harus sabar atau ngebaca istighfar, astagfirullahaladzim. Dan yang ketiga, membiasakan hidup teratur dan disiplin. Itu yang tadi yang dia dijelasin tuh, waktu kayak jam sekolah, kuliah maupun kerja itu udah diaturin waktu. Kayak misal nih, jam kerja berangkatnya pagi jam sekian, terus pulangnya jam sekian sorenya tuh. Kalau nggak salah, misal nih kerja dari jam 8 pagi,
nanti pulangnya jam 4 atau nggak jam 3 ada itu kalau tidak salah tuh. Terus kalau anak sekolah tuh mahasiswa juga sama, harus dikasih waktu kayak jam tidur siang. Apalagi nih banyak nih anak kecil yang puasanya setengah hari tuh nggak masalah, itu tandanya belajar puasa nggak apa-apa. Itu dimulai dari jam subuh puasa, nanti bukanya pas johor atau jam 12 siang. Itu kan tidak dikasih waktu 1 jam kalau tidak salah. Nanti kalau di jam 1 itu puasa lagi sampai buka puasa, atau jam maghrib itu jam 6 kalau nggak salah ya. Itu kalau habis maghrib atau habis buka kan itu bebas tuh mau ngapain aja, mau makan atau mau minum atau apa gitu. Tapi ingat sholat tuh wajib dilaksanakan. Apalagi di jam 7 tuh habis isya tuh sholat terawih bareng-bareng bersama orang-orang yang ada di masjid atau sekitarnya. Dan yang terakhir tuh mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Nah, ini ibadah, terutama sholat itu wajib. Nah, untuk muslim tuh dia sholat. Apalagi anak laki nih, kalau ada jam sholat Jumat itu sama wajib juga tuh anak laki. Kalau tidak sholat gimana? Dosa, nanti masuk neraka. Bagaimana nih kalau tidak sholat? Ya harus sholat lah. Kalau yang tidak sholat tuh kecuali nih yang sedang haid atau sudah balik nih atau apa gitu kan. Biasanya anak cewek kan balik nih haid. Kalau laki-laki tuh mimpi basah, ya nggak masalah. Kalau terutama cewek kalau sedang haid itu nggak masalah, sholatnya dibatalin, puasanya dibatalin juga, atau dibolongi, kayak boleh makan, boleh minum, bebas. Kalau yang lagi haid, kalau udah selesai haid itu mandi wajib. Nanti setelah mandi wajib baru dibolehin lagi tuh lanjutin puasa sama sholat. Karena sholat itu kan ada rukun Islam yang keempat, kalau pergi haji itu kelima. Kan itu rukun Islam ada 5. Yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa. Kalau nggak salah nih, lupa nih. Pokoknya ada deh di rukun Islam. Karena nanti pas di akhirat itu pahalanya nih tambah banyak. Nanti pas diterima malaikatnya, wahai manusia, wahai manusia, apakah kamu pernah melakukan sholat atau tidak? Kalau kamu melakukan sholat mulu setiap hari, pahalanya makin bertambah terus. Kalau tidak, ya dicatat nanti malaikatnya. Kan kita nggak tahu. Kan selesai. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Sekian, terima kasih untuk kulitamnya hari ini. Jika kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum